Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farunisa. Saya dari kelas Rek 2 L22A. Di sini saya akan membuat tugas mini project berupa rekaman. Di sini sudah hadir narasumber kita yang akan saya interview. Izin Pak, boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Soeno. Agamanya Islam. Pegawai pajak budi bagian keuangan. Oke. Izin Pak, saya akan menginterview terkait beberapa pertanyaan mengenai metafisika. Oke, pertanyaan pertama, dalam sains kita itu kan menemui adanya teori-teori ya Pak, seperti teori evolusi dan multiverse. Bagaimana menurut Bapak antara hubungan ilmu pengetahuan sains dengan agama? Sains dan agama. Iya, sains dengan agama. Sains dan agama harusnya saling bersamaan ya, karena kita membuatkan teknologi juga kita harus berbangga agama. Kalau kita tidak mengedepankan agama, otomatis kita bisa lari dari jalur, kita bisa tergelincir, atau dengan keegoan kita sendiri kita juga bisa menjadi orang yang apatis, tidak peduli dengan agama. Oke. Pertanyaan kedua, mengapa sih Pak kita harus beragama gitu? Kenapa kita beragama? Karena kita ini kita diciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah Allah ya, itunya diciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Karena ketika kita beragama berarti kita ada aturan. Agama itu kan aturan, jadi kita ada aturan rambu-rambunya kita mau kemana. Jadi dari kita lahir sampai apa kita harus ikuti agama, karena supaya kita ini pulang kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa pandangan Bapak terhadap percabangan agama? Percabangan agama yang sangat banyak itu. Percabangan agama ini sebetulnya itu kan jalan ya. Kalau percabangan agama perbedaan sebetulnya sih, karena kan ada juga kalau kita menuju suatu tempat itu kan ada, umpamanya kalau kita kita mau menuju ke Brastagi, ada yang mau dari Binjai, mau dari mana, itu percabangan. Jadi kalau banyak percabangan agama itu sebenarnya para pendapat ya, orang antara ahli yang ini dengan yang ini. Jadi di situ perbedaan pendapat sebetulnya. Jadi ada perbedaan pendapat, mungkin ada yang mazhabnya Imam Syafi'i, ada beda Hambali, Hanafi dan lain-lain. Kemudian ini Pak, menurut Bapak mengapa terjadi percabangan agama tersebut khususnya di agama Islam ini? Percabangan itu memang selisih pendapat banyak, karena kalau ada pokoknya Imam Syafi'i itu kan berguru sama Imam Hambali. Sebenarnya gurunya sendiri menempatkan pendapatnya begini, tapi muridnya ada juga mendapat pendapatnya berbeda, tapi sama-sama jalur yang baik. Jadi itu juga bisa diikuti, itu karena pendapatnya berbeda tapi serang tujuan yang baik, itu nggak ada masalah sebetulnya. Menurut Bapak, siapakah tokoh yang paling berpengaruh di denominasi atau percabangan agama ini, agama Islam? Kalau apa kita tadi Nabi Muhammad SAW pasti. Cuman kan itu setelah Nabi Muhammad meninggal itu kan khalifah itu diturunkan Abu Bakar, habis itu Umar bin Khattab, habis itu setelah Umar bin Khattab di Ali gitu. Jadi istilahnya di situ mungkin ada perbedaan-perbedaan antara guru. Kalau kita bukan guru ya, pemimpin yang dibawakan, karena Rasulullah itu kan sebagai contoh. Jadi namanya kita memandang Rasulullah itu kan dengan orang yang berbeda ya, pasti kan ada perbedaan-perbedaan. Ada yang nengok dari depan, ada yang nengok dari belakang, ada yang dari samping. Jadi kadang dengan perbedaan-perbedaan itu sih, jadi ada perbedaan di situ. Pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak di percabangan agama Islam ini di bagian manakah tokoh tersebut terletak, beliau tersebut? Kalau percabangan kebanyakan kan ini Islam banyak, ada Sunni, ada Sunni, ada Syiah, entah apa itu kan banyak ya? Banyak yang percabangan itu. Tapi kebanyakan kalau menurut saya sih kita mengikuti sunnah al-jamaah itu saja, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi mau pendapat yang mana-mana, kalau kita memang dari Rasulullah, mau ada hadisnya yang memang sahih, itu kita ikuti. Oke.
Itu aja Pak mungkin pertanyaannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik teman-teman, itu saja dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.